Jadi sini bener kan ya? Itu sebenarnya. Mulai. Mas mulai. Oke, kembali lagi di acara Poros Logika. Poros logika lagi nih. Iya, gimana lagi atuh ya? Ngobrolin apa nih? Ya, kali ini kita akan membahas tentang ini Mang Dik, pengimplementasian AI di kampus Stikom Bandung. AI di akademis. AI secara akademis, penerapan AI. Mungkin kita akan ngajak siapa nih Nah. buat diajak ngobrol? Ya, kali ini kita kedatangan narasumber. Ada Kaprodi dari Stikom Bandung, yakni Bapak Solihin, sama ada mahasiswa Stikom Bandung juga, yakni namanya Alvan Hawari. Alvan Hawari. Betul. Itu juga. Itu bukan? Nah itu, berdua. Kita panggil aja ke sebelah sini ya. Ya, silakan nih, Mbak. Oke, Kumaha? ya, sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat. Silakan. Oke. Ngobrol santai aja ya ini mah ya. Seperti tadi udah dikasih tahu judulnya pengimplementasian AI di kampus Stikom Bandung ya. Kalau misalkan kita tarik ke dasar kan Pak, AI ini kayak pisau bermata dua teh gini ya. Bisa dipakai untuk hal yang baik, positif atau hal yang negatif juga gitu. Cuman kadang kalau misalkan kita bercermin di mahasiswa, bukan hanya di Stikom Bandung tapi mahasiswa umum general, bahkan ITB atau Unpad, ada aja oknum-oknum yang menyalahgunakan peran si dari AI ini. Kemarin saya dengar ada beberapa dosen yang terlihat seperti pro terhadap pengimplementasian AI ini. Kalau kita membandingkan kualitas AI di kualitas mahasiswa di sini sama di kampus-kampus lain, itu gimana Pak? Untuk misalnya penerapannya? AI itu ya apa ya? Jadi kalau di kampus itu AI itu jadi teman boleh, nah, selayaknya teman aja ya. Teman itu ya bisa diajak ngobrol, bisa diajak curhat juga, tapi ya nggak bisa jadi pasangan. Ya bener nggak? Bener kan? Betul sekali. Nggak bisa TTM kan ya? Nggak bisa. Jadi selayaknya teman ya sudah jadi teman saja, jadi bergandengan. Kalaupun nanti disunahkan misalnya di Stikom ya, nah, kita tahu, kita bandingkan itu SDM-nya kan, nih bukan kampusnya. SDM di A sama B itu kira-kira kalau dikasih umpan itu dimakan semua atau dipilah-pilah, kan gitu ya. Nah kalau SDM di kita kayaknya kalau dikasih umpan ya dimakan semua. Ya jadi ya nggak sunnah nggak wajib ya, silahkan kalau bergandengan ya layaknya teman, ya nggak boleh nikah ya. Iya, betul. Itu paling ya. Iya. AI-nya. Jadi bagus nggak sih AI itu buat mahasiswa? Ya bagus-bagus saja gitu kalau mahasiswanya apa ya istilahnya, kalau istilah tahu diri kayaknya terlalu kasar ya. Jadi ya harus tahu diri sih sebetulnya, walaupun ya terlalu kasar ya. Iya, mau bagaimana lagi tuh? Ya, jadi pakai AI juga ya kasar juga ya. Ya udah nggak tahu diri berarti. Oke, ada lagi Odik yang mau ditanyakan? Mungkin pengen dengar nih, Bang Alvan gimana? Dengarkan. Pandangan Bang Alvan tentang mahasiswa, ya apa sebagai mahasiswa mengenai AI untuk mahasiswa tuh kan harusnya betul kata Mas Lin tadi gitu, sebagai apa ya, instrumen membantu gitu untuk brainstorming apapun. Cuman tadi kadang kebanyakan mahasiswa di sini apa ya, tidak sadar mungkin ya, Bapak menjadikan AI ini sebagai mengganti dalam interaksi ataupun proses berpikir di dalam ruang lingkup pembelajaran. Ya. Kalau membahas tentang mahasiswa di kampus ini ya, itu kalau misalkan tadi yang dijelaskan oleh yang terhormat Bapak Solihin, kan betul dijelaskan, maksudnya ketika emang tidak tahu diri gitu, banyak mahasiswa yang mempergunakan AI itu layaknya bukan teman, namun seperti budak. Jadi mereka itu menggunakan AI layaknya dia itu seorang apa ya, pemilik ya, bukan pemilik ya, lebih dari pemilik lah, dia lebih kejam dari Roh Musa dan yang memperkerjakan gitu. Anggap saja AI ini sebagai hamba sahaya yang layak dipergunakan gitu. Nah, melihat hal ini sebetulnya balik lagi ke mahasiswanya ya, ketika emang mahasiswa itu bisa bijak dan sadar gitu akan, mungkin bakal ada sisi negatifnya dari AI itu sendiri. Ketika memang dirasakan ya, pasti dia tidak akan sekonyong-konyong memberikan
kepercayaan lebih gitu kepada AI. Ya selayaknya teman saja gitu. Ketika kita berteman pun pasti ada batasan informasi yang kita perlu jaga gitu kan, punya privasi masing-masing gitu. Seperti itu. Ya itu di zaman sekarang ya, bukan sebuah hal yang tabu ya. Jadi AI ini kalau menurut saya sudah mulai sering digunakan di dunia akademis maupun pekerjaan. Mungkin ada pertanyaan nih buat sebelum itu biar nggak kaku, ada konsumsi buat itu dia, ada sponsor Dari yang siapa tuh? yang menyponsori kita itu Cireng Kamelaris seperti saya. Ais. Cireng Kamelaris. Ini dari Cireng Kamelaris. Terima kasih Mbak Yanti. Lanjut ya. Jadi ada pertanyaan sih. Jadi si AI ini kan merupakan hal yang baru ya di dunia akademis. Jadi perlu gak si perkuliahan yang sering menggunakan ini diadakannya mata kuliah terkhusus untuk AI? Kalau bicara Cireng, AI ya. Kok jadi Cireng ya? Iya. Ada misalnya. Ya gitu. Jadi si Cireng ini ya, AI ini ya bukan kurikulum ya berarti ya. Pelatihan sih bagus karena tidak beradaptasi juga salah. Mahasiswa nggak tahu AI juga salah. Menggunakan AI berlebihan juga kurang bagus gitu. Jadi kalau jadi kurikulum kayaknya belum ya, kayaknya agak susah aja pengaturannya bagaimana, terus batasannya nanti bagaimana. Paling kalau ada pelatihan AI untuk sekedar mengetahui misalnya, atau untuk guide di pekerjaan nantinya gitu kan, kayak bikin kayak tadi lah ya, kita mau convert JPEG aja agak susah, mau bikin bumper aja susah. Nah kalau seperti itu untuk mengefisiensikan waktu, itu tidak ada salahnya memperbudak AI. Ya kalau untuk skripsi misalnya kan banyak juga ya, skripsi ini rapi semua tapi dangkal. Nah, berarti kan bukan otak manusia yang bekerja, tapi tangan manusia yang bekerja, karena tangannya menyuruh si AI itu. Nah, kalau untuk kurikulum mungkin nanti ada masanya jadi kurikulum ketika SDM-nya juga mau berbaur dengan AI, dengan memposisikan AI itu sebagai teman, bukan sebagai istri atau suaminya. Ya, kalau udah jadi pasangan ya agak susah ya. Betul. Gitu. Oke, kebayangkan nanti ada hak waris AI, ngerinya. Waris AI. Memang paroid AI nanya. Paroid AI kan aneh ya. Gitu bagaimana Ya, kalau- Cireng ya nama dibahasnya. Aduh, Cireng ya. Kalau dari perspektif mahasiswa nih sendiri, Bang Alvan gimana terkait tadi pertanyaan Bang Diki soal adanya mata kuliah tentang AI di Stekon Bandung? Kalau dari mahasiswa sendiri ya, saya sendiri mungkin kalau memang dari akademik mungkin ya, dari akademik itu mengadakan ya kita tidak mempermasalahkan gitu. Menjadi hal yang baik itu mungkin menjadi apa ya? Mungkin bisa menjadi bagaimana cara kita untuk bijak dalam menggunakan AI gitu. Karena kalau AI itu sendiri kan memiliki kelemahan di mana dia itu tidak memiliki rasa gitu. Nah, ketika kita seorang manusia atau mahasiswa itu yang memiliki rasa, jangan sampai rasa ini hilang gitu dengan mempercayakan seluruhnya kepada AI karena penggunaannya tidak bijak seperti itu. Tapi agak lucu juga ketika ada materi atau mata kuliah mengenai AI, karena pada dasarnya pembelajaran atau sumber informasinya mungkin dosen juga dari AI. Jadi AI memberi ke dosen, dosen memberikan ke mahasiswa, mahasiswa mengerjakan tugas dari AI lagi kan gitu. Agak lucu juga nantinya gitu. Seperti itu. Oke, tapi terlepas nanti akan adanya mungkin nanti yang entah kapan bakal ada mata kuliah AI, atau dari tadi kita membahas tentang AI bisa baik atau buruk. Kalau misalkan itu menjadi diimplementasikan di Stikon Bandung, apa sudah ada fondasinya untuk bisa setidaknya menanggulangi ketika ada nanti mahasiswa-mahasiswa yang menyalahgunakan AI itu sendiri? Nah, itu dia makanya karena fondasinya juga belum ada. Nah, kenapa fondasinya belum ada? Ya karena AI-nya juga belum dipahami sepenuhnya. Nah, ketika kita belum paham fungsi dari kenapa orang bikin AI, ya nggak ada fondasinya, gitu kan. Terus bagaimana nantinya itu bisa dipakai nggak? Ya nggak bisa, kecuali nanti si
pondasinya itu ada. Nah, untuk apal pondasi dia harus paham dulu si AI itu buat apa. Terus sekarang boleh digunakan ya karena udah dibuat ya gunakan saja. Nah, tapi harus bijak ya. Dari seiring penggunaannya juga kita tahu nanti pondasinya harus seperti apa. Karena ya mau sebagus apapun dari AI itu dangkal karena dia tidak punya pengalaman. Ya, AI nggak ada yang punya pengalaman. Tapi kan yang buatnya punya pengalaman. Jadi gimana? Nyekeun we saya tambah dan penting dia bukan AI ya. Jadi tetap si AI itu nggak punya pengalaman hidup, nggak ada life experience bahasa gaya namanya. Ya, jadi kalau saya nanti ditanya bagus nggak sih kalau AI diterapkan? Nggak bagus. Nggak bagus. Nggak bagus. Kalau menurut saya Pak, kalau pertanyaan dari saya terus untuk Bapak dosen, mungkin ada nggak sekiranya karena mahasiswa ini sering menggunakan AI, hal buruk atau hal jelek yang dirasakan si dosen kepada mahasiswa? Mungkin itu apa hal buruk apa yang ya Bapak rasakan ketika melihat si mahasiswanya sering menggunakan AI gitu Pak? Nggak ada sih, nggak ada hal buruk ya. Baik-baik aja. Fine-fine aja. Iya bagi dosennya kan, karena dosennya tetap mahasiswanya enggak. Menyayangkan. Ya, jadi kan tanggapan dosennya ya baik-baik saja kita mah ya. Ya kecuali tanggapan saya terhadap mahasiswa yang pakai AI kan. Ya, karena itu karya dari bahan yang dangkal ya mahasiswanya didangkal nanti. Lama-lama itu kalau sering menggunakan AI dari nol sampai akhir beres gitu, otaknya nggak berfungsi. Nggak terangsang lagi cara meng-create sesuatu tuh nggak bisa kalau nggak ada AI. Jadi ketergantungan. Itu ya layaknya orang punya istri biasa nyuci sendiri, ketika punya istri udah nggak malas nyuci, kan sudah ada yang nyuci. Nah, itu begitu. Cuci ya. Iya kan gitu ya. Nggak tahu Pak kalau Ada ketergantungan. Iya. Itu anggap punya istri kan sebelum nikah punya istri, kita bayangkan kira-kira kita mau nyuci sendiri nggak, atau pulang kerja nyuci, kan aneh ya, nanti tercapek gimana nasi. Kalau kita udah biasa pakai AI itu udah nggak bisa meng-create dari awal. Makanya tadi di garis bawahi AI itu udah teman aja, nggak usah jadi pasangan. Ya, karena sejatinya manusia yang menggantungkan sesuatu kepada pihak eksternal atau misalkan kehilangan jiwa-jiwa kompetitornya bakal kehilangan motivasi itu sendiri kan. Iya, nanti semuanya hilang. Iya. Nggak ada rasa. Jadi AI yang dia jalan tapi nggak ngomong, zombie. Gitu kan, zombie begitu lurus aja. Ya kan? Kan nggak kebayang ya mahasiswa Stikom misalkan 800 orang zombie semua. Tapi kalau zombie makan cireng nggak Pak? Boleh Pak. Boleh Pak, silakan. Itu Oke, kalau misalkan dari tadi sudut pandang Alvan sebagai mahasiswa Stikom, kira-kira melihat mahasiswa sekeliling baik itu di kelas atau yang di luar kelas dalam penggunaan AI, dalam penggunaannya dikombinasikan otaknya dengan AI ini sudah bisa dikatakan baik atau mau dimakan dulu cirengnya? Sejauh ini ya udah terlalu enak nih. Enak kan Mas? Enak Enak teman-teman. Pak. maka ini dijual di mana sih? Saya kebetulan jualan di rumah Pak. Oh dijual rumah. Gitu. Ada rupanya Pak. Oh gitu? Iya. Jadi kalau mahasiswa mesen kemana? Ke saya aja. Oh, gitu. Saya ambil mentahnya gitu. Oh, nggak bisa pakai AI. Gak bisa pakai. Ya, nah kalau misalkan dari perspektif Bang Alvan sebagai mahasiswa, gimana cara mahasiswa sekitar di Stikom, bukan hanya teman sekelas tapi yang lain-lain juga gitu, yang kenal Bang Alvan dalam penggunaan AI-nya secara objektif ya, apakah lebih bertendensi ke penyalahgunaan atau ke dalam tadi kolaborasi yang efektif? Untuk pengumuman saya ya, setahu saya karena lingkungan saya terlalu sedikit sempit lah, nggak terlalu luas-luas banget di kampus ini. Kalau untuk penggunaan AI tidak ada penyalahgunaan di sana. Justru mereka bisa menggunakan AI ini sebagai alat
untuk mengelabui dosen. Oke. Bukan penyalahgunaan, tapi pemanfaatan teknologi. Oke. Cerdas. Cerdas, bagus kan? Karena tujuan dari pendidikan adalah membuat Mencerdaskan cerdas, bangsa. mencerdaskan anak bangsa. Itu. Namun yang disayangkan di sini adalah penggunaannya itu belum bisa dimaksimalkan, hanya sebatas optimal. Di mana hanya untuk digunakan sebatas untuk mengerjakan tugas yang itu berbentuk tekstual. Sedangkan AI itu sendiri ketika kita bedah atau kita dalami itu bisa lebih jauh dari hanya sebatas itu saja. Jadi tidak hanya digunakan ketika ada tugas saja, namun bisa diulik lebih jauh lagi. Nah, itu yang disayangkan. Sejauh ini hanya digunakan untuk mengerjakan tugas dan tugas itu muncul ketika ada perintah saja. Ini sebatas itu saja pemikiran yang digunakan di mahasiswa itu, setingkat mahasiswa. Oke. Mungkin apa ya, buat Bang Alfa nih sesama mahasiswa gitu, Sering gunain AI mahasiswa juga. mahasiswa juga tuh Pengguna. pengguna AI. Pak. Nanti ngobrol dikit, sering gunain AI apa tools? Kalau saya sendiri beragam sih ya. Kalau misalkan untuk tekstual sendiri saya masih mengandalkan ChatGPT. Nah, karena ChatGPT di sini tuh saya menggunakannya sebagai apa ya? Bisa disebut pengembang, juga bisa disebut translator gitu. Jadi apa yang ada di dalam otak saya kadang kan suka pabaliet gitu. Iya, suka bingung ini sebenarnya ngebahas apa dan ke arah mana, karena emang pada dasarnya manusia itu kan pemikirannya pemikiran monyet gitu. Yang udah banyak banget itu. Nah, kadang menggunakan ChatGPT untuk translators dan juga mengembangkan tekstual gitu. Kemudian untuk Gemini AI itu kadang sedikitnya untuk bikin ilustrasi gambar kayak gitu. Juga ada yang VO itu kan bisa gambar bergerak. Nah, itu saya sendiri pakai untuk mengisi beberapa akun media sosial, ada saya sendiri gitu. Sejauh itu mungkin baru itu Yang sering dipakai itu. yang sering dipakai. Oke. Tapi memang betul ya, banyaknya AI yang beda-beda fungsinya gitu. Ada yang tadi apa kata Bang Alvan dipakai untuk mengenerate foto, video, atau bisa ada juga notebook LM yang bisa memasukkan dokumen kalau nggak salah notebook LM gitu. Banyaknya AI yang bermunculan atau secara masif ketika dunia pendidikan, instansi pendidikan dihadapkan dengan AI yang masif itu kan agaknya sudah ada, bisa Bang ngiringin nggak Pak sih secara regulasi gitu Pak di instansi ini? Gak ngerti saya. Mungkin lebih pakai bahasa bayi, Bang. Oke. Bahasa monyet aja. Hey, bahasa cereng, Pak. Bahasa bayi ya. Ya, jadi memang tengah arti sampai terus kan. Banyaknya AI yang bermunculan gitu, beda-beda dalam secara fungsinya kan. Tadi bisa ada yang mengenerate video atau mengenerate foto dan lain-lain sebagainya. Jadi kan banyak nih ombak-ombak AI yang datang, yang tidak akan mungkin juga menerpa terhadap mahasiswa gitu. Secara lingkungan akademik atau instansi pendidikan itu kan, itu bisa menyaingi dalam tahap menyaingi secara regulasinya gitu Pak. Ada harus ketika datang AI baru, regulasi A dibikin gitu, dibuat kayak gitu-gitunya Pak. Iya. Saya tadi pura-pura nggak ngerti aja. Oke. Jadi mikir jawabannya apa. Jadi ya memang nggak ada sih ya, nggak ada satu, misalnya nih keluar dari si platform A nih, dari PEO, VO. PEO. Sunda. Dari PEO itu ada lagi Plau kan. Ada. Kita nggak usah bikin regulasi apa buat nyetop itu, nggak bisa, karena ya selama itu tidak dimanfaatkan dengan yang lain-lain, ya kita aman-aman saja, karena ya itu tadi nggak ada regulasi yang jelas, karena nggak wajib, sunnah juga enggak, apalagi ya kalau nggak boleh juga nggak bisa, ya karena memang nggak ada aturannya. Ya artinya paling si dosen itu mengimbangi nantinya. Ternyata sudah ada teknologi seperti ini, dosen minimal apal lah itu. Jadi ketika mahasiswa menggunakan itu, jadi dia tahu, oh ini nggak pakai otak sendiri, ini pakai ini gitu kan. Kecuali ya mungkin di desain grafisnya kayak gitu-gitu, itu apa ya, kalau di komunikasi mah enggak lah, nggak begitu dipakai juga ya kan. Ya betul tadi kata
Alpan ya rata-rata mereka itu bikin itu buat tugas biar cepat kan, biar bagus katanya. Bahasanya juga bagus. KBBI. Keren juga bahasa Indonesianya juga, wah keren weh. Wartawan geleh wah sama gitu. Lebih banyaknya di situ. Jadi kalaupun ada AI yang baru tuh, termasuk AI Siti Mariam, beda ya. Mariam. Siapa tuh? Beda itu ya. Siapa tuh? Bukan AI itu. Jadi nggak ada regulasi di di kampus tuh. Oh ini harus dipakai aturannya, ini nggak ada. Karena ya nggak semua mengerti juga. Oke. Ya nggak ada semua mengerti juga. Ya betul. Jadi kalau misalkan tadi dirangkum dari awal sampai akhir, berarti ya harus ada kesadaran atas pengelolaan diri gitu untuk bisa menempatkan mana yang mau maju, AI atau diri sendiri gitu. Ya. Karena ketika tadi balik lagi ke dalam sisi fundamental, sekiranya manusia dihadapkan dengan suatu hal yang bisa menginstankan apapun, pasti dia secara tidak langsung akan menyerahkan gitu. Rata-rata ya, tidak semuanya gitu. Karena kalau kita berbicara dalam lingkup mahasiswa kampus gitu, yang men-trigger atau pemantik utama kenapa mahasiswa sekarang dikit-dikit narik AI adalah ya mungkin salah satunya deadline, tugas-tugas yang deadline gitu. Terus ada apa ya? Iya kan, kalau misalkan kita bandingkan lah, komparasikan dengan zaman dulu, ketika ada deadline minggu depan misalkan dengan tugas, tanpa AI mereka akan dari dini gitu mengerjakannya gitu. Kalau misalkan zaman sekarang kan udah AI EWD gitu di hari H injury time gitu. Iya, tapi ya betul juga tadi di awal kata Pak Solihin, ketika digantungkan semuanya kepada AI ya proses tadi berpikir kreatif dan critical thinking ya, sisi kognitifnya lah bisa terkikis secara tidak langsung gitu. Nantinya bakal merasa kehilangan kalau misalkan AI ini tidak ada di sampingnya juga gitu. Iya, jadi kehilangan jati diri juga. Ini kita nih manusia apa AI? Sebut manusia nggak bisa mikir, sebut AI juga nggak canggih gitu. Jadi setengah-setengah nantinya gitu. Di zaman yang serba cepat sekarang mah, jadi kita tuh nggak bisa nyelesain emang. Betul. Nah dengan adanya AI mungkin Google Satan ya. Mungkin ya ke segmen terakhir, tadi ada pertanyaan dari Mbak siapa? Mbak Yanti. Jadi gini Pak, apakah kejujuran akademik perlu didefinisikan ulang di era AI? Kejujuran akademik perlu didefinisikan ulang di era AI. Kejujuran apanya? Mungkin kejujuran dalam ya pengerjaan tugas, pembuatan skripsi dan lain-lain. Ya memang harus ada. Jadi gini, kalau memang mau ideal itu setiap pengajar atau dosen itu mereka harus ngerti AI itu apa, operasionalnya AI itu apa, dan AI itu apa saja, semua harus ngerti. Artinya harus ada pelatihan di dosen kalau memang seperti itu, sehingga dosen tahu ukuran jujur dan tidaknya. Jadi kalau sekarang ditanya kejujurannya apa, definisi jujur di apa akademik di era AI, ya mereka nggak bisa, karena mereka juga nggak tahu AI itu seperti apa operasinya gitu ya. Tidak dipungkiri ya, mungkin yang umur di atas kita ya bukan nggak mau pakai AI, malah nggak tahu AI. Nah lebih bagus begitu. Hanya saja kalau untuk mengukur kejujuran ya nggak bisa, karena dia nggak tahu AI kok. Jadi gini, orang bicara jujur tapi nggak tahu bohong itu apa ya susah. Nah, jadi harus tahu bohongnya itu apa baru jujur. Itu Mbak Yanti ya. Jadi kesimpulan dari Pak Solihin tuh AI itu kan belum menyeluruh kayaknya. Nah, yang ditanya ini kan definisi ulang kejujuran, sedangkan si AI ini belum belum menyeluruh. Nah, jadi belum ada ini regulasi jelas. Iya, karena AI juga nggak ada aturan. Di kita nggak ada aturan untuk bahwa AI digunakan setengahnya. Kategori setengahnya indikasinya gimana? Ya kan nggak ada. Terus pakai AI di pendahuluannya saja. Bagaimana meriksanya kalau kita juga nggak tahu AI? Gitu ya. Kalaupun ada regulasi harus ada pelatihan nantinya. Repot juga. Gitu. Jadi kalau menurut saya mah lebih baik mengenal diri sendiri dulu, kapasitas. Ya. Kita mengenal AI. Itu gitu. Ya.
Jadi seimbang kan. Seimbang. Kita pinter, AI juga pinter, ya sudah. Memang AI digunakan diciptakan mungkinnya sebagai teknologi pintar kan. Ya. Nah, kalau kita menggunakan AI secara apa sih namanya serampangan, dia nggak kita gunakan juga tetap pintar. Nah, cuman kalau terus digunakan kita yang bodoh kan. Ya. Jadi pikirnya kita nggak ada, otaknya juga nggak jelas, create-nya juga nggak ada. Ya. Nanti itu di ujung-ujungnya skripsinya jadi bodong. Skripsinya jadi bodong catat. Bodong kan bukan dia yang ngerjain. Iya. Dia cuma pakai prompt. Iya. Karena mungkin terlebih dari mindset dia sudah ditanamkan di jasa oriented atau outputnya begitu gitu. Ya. Ya. Gitu. Tapi kan ada satu teori yang mengatakan, teorinya namanya apa ya? Kalau nggak salah cognitive load theory. Si kognitif itu tuh teori itu tuh bilang bahwa sistem atau proses belajar yang efektif adalah bisa menerima informasi secara aktif otaknya gitu Pak. Nggak bisa langsung menerima hasil jadi itu ya, tanpa memahami seluk-beluk segala macam. Nah kalau misalnya kita dimasukkan gitu ke dalam konteks ini ya jelas jomplang gitu si realita gitu. Iya. Makanya orang berkarya itu harus tahu dulu karya itu apa. Jadi orang itu nggak bisa berkarya kalau nggak tahu karya itu apa. Ya. Orang bisa menghasilkan karena tahu hasil itu apa, gagal itu apa, kan begitu ya. Orang bisa berpikir karena tahu cara berpikir. Nah, kalau cara berpikir kita dikasih ke AI lah yang tahu, kita nggak tahu. Begitu muridnya. Bang Intan. Apa ada tambahan lagi mungkin mengenai tadi jawaban pertanyaan tadi? Masalah kejujuran. Iya. Iya. Enggak sih, mungkin lebih banyak ke sadar diri aja gitu. Gak usah membohongi akademik. Akademik dulu Pak. Oh iya, Bang. Jangan membohongi akademik dengan dalih cepat mengerjakan tugas ataupun menggarap sebuah skripsi yang pada akhirnya diri sendiri yang terbohongi kan gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin sudah cukup. Sudah cukup sedih. Jadi mungkin intinya yang bisa kami simpulkan adalah ya kita tidak menolak AI juga sebenarnya, kita harus beradaptasi dengan zaman. Tapi di sisi lain harus diiringi dengan kesadaran untuk membaca diri sendiri dan membaca si AI ini untuk bisa digunakan atau difungsikan sebagai apa nantinya gitu. Mungkin sudah saja ya, kita akhiri saja podcast Poros Logika. Mungkin terima kasih ya Bapak atas waktunya kita ngobrol-ngobrol. Mungkin di lain waktu kita di warung Mangga. tempat kopi ya. Oke. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Jadi